Selingkuh atau setia sampai mati, cerai baik-baik atau saling bongkar aib. Semua itu adalah pilihan dan Baim Wong memilih untuk mengumbar aib istri karena terlanjur sakit hati pada Paula Verhoeven yang ditudingnya telah selingkuh. Namun perselingkuhan acap kali menjadi alibi atas pencarian cinta sejati. Mungkinkah Paula menemukan cinta sejati pada pria berinisial N yang merupakan mantan teman dan karyawan Baim? Sementara Dimas Seto yang terseret pusaran konflik rumah tangga Paula Baim memilih diam karena merasa telah menemukan cinta sejatinya pada Dini Aminarti. Dimas dan Dini ingin menua bersama sampai maut memisahkan seperti pasangan Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Benarkah jelang ulang tahunnya yang ke-65, mental Ikang kembali ngedrop karena sulit move on dari Marissa? Bersama saya Donna Arsinta, kita akan mengulas cara sederet selebriti menyikapi masalah rumah tangganya. Selingkuh, cerai baik-baik, atau setia sampai mati. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Pemirsa, konflik rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven dipanaskan oleh campur tangan pihak ketiga. Selain ayah dan kakak-kakak Baim, mantan asisten Paula dan sederet sahabat selebriti ikut mengompori Baim agar mengambil keputusan tegas, menggugat cerai Paula. Hubungan yang dijalin Paula dengan pria berinisial N yang pernah menjadi teman baik dan karyawan Baim tidak bisa Baim maafkan. Netizen pun dibuat penasaran dengan sosok N. Kabarnya N adalah teman SMA Baim dan pernah menjadi salah satu orang kepercayaan Baim. Lalu benarkah cinta Paula kepada Baim goyah setelah menerima umpan asmara berupa perhatian berlebih dari N? Benarkah karena sering ditinggal Baim keluar kota, Paula kepincut pada N yang saat itu tinggal di Istana Kusir atas seizin Baim? Saya lost contact, saya lama nggak ketemu Baim. Ketemulah saya dengan Baim beberapa minggu yang lalu. Komunikasilah dengan Baim. Komunikasi. Saya cerita sama Baim. Baim juga cerita. Hah? Kata Baim gitu. Serius loh, Fis? Iya. Hah? Jauh dari Baim, jauh. Pawakannya sih sedikit tinggi, berewokan gitulah, rambutnya gondrong. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Tahu semuanya dalam arti tahu semuanya bijaksana, ya tahu semuanya apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Ini saya nggak ada rekayasa, saya nggak ada rekayasa, saya ngomong realnya ya. Nah, partner kerja di kantor, sempet di rumahnya Baim tinggal. Karena katanya si inisial orang N ini rumahnya lagi direnovasi. Karena asisten pribadinya sendiri yang ngomong. Saya merasa bersalah, Pak, selama ini. Saya sudah bohong. Saya udah maksudnya melindungi apa yang menjadi salah. Ya kan Baim kan nahan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Tuh kan keceplosan lagi gue. Gimana sih? Pokoknya Im Baim. Keputusan lo itu yang terbaik memang untuk seperti ini. Makanya saya itu sebegininya dengan Baim juga ya. Di satu sisi untuk membela, memberi dukungan Baim, tapi di satu sisi saya punya cerita, nih aku tekankan ya, aku punya cerita yang buruk tentang perempuan itu dengan saya dan mantan suami saya. Ibarat pepatah, tidak ada asap bila tidak ada api. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Paula bisa menduakan cinta. Perhatian seperti apa yang Paula inginkan dari Baim? Tidakkah nafkah sedikitnya 200 juta per bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan Paula dan anak-anak?
Mirisnya, menurut Vista Putri, ada dugaan Paula mentransfer uang kepada N dalam jumlah yang cukup fantastis. Sayangnya, N yang menumpang di rumah Baim saat rumahnya direnovasi pada 2023 silam belum siap menghadapi awak media. Tak ayal, bola panas pun menggelinding liar. Dengan rekapan-rekapan dan ngebludaknya apa gitu, finansial ya. Pengeluaran benar. Tapi berarti benar kalau misalnya si P ini membiayai inisial N ini. Iya. Sejauh mana hubungan si P ini dengan diduga selingkuhannya ini, sejauh mana mungkin perselingkuhannya seperti apa? Baim cerita nggak? Iya. Kalau jauh ya bisa dibilang jauh, sampai transfer uang. Orang gua saya tahu rekapannya, transferannya per bulan berapa kok. Bisa melek, kalian kalau tahu. Ada 120 juta, ada 70 juta, ada 15 juta, belum yang lain-lainnya. 200 jutaan lebih. Asumsi negatif gencar tertuju pada Paula dan N. Setelah sekian lama bungkam, beredarlah rekaman suara yang diduga permintaan maaf Paula kepada Baim. Baim mengaku N hanyalah penasehat pernikahan, namun Baim tidak percaya. Saya punya semuanya di sini. Apa? Rekaman Si Paula ketika diinterogasi sama Baim. Iya. Pergok sama Bang Baim gitu. Iya. Apa jawabannya apa? Jawabannya ya namanya orang panik gimana? Iya. Ke kamu apa segala macam, karena aku nanya ke dia sebagai penasehat ini gimana, bahkan aku nanya ke dia bahwa aku Setengah. Oh, bukannya 3,3, kita ngetes dulu. Bener. Jujur nggak? Berapa ininya? Pas aku nggak bisa ngebohong. Iya kan aku udah bilang sama kamu. handle orang-orang ini gimana ya, oh ya coba lo dudukin lo gini. Jadi sebenarnya Baik. iya, tapi emang Aku makan di luar sekalipun balik lagi itu kewajiban aku. tidak bisa dikasih. Aku kan emang salah, aku tahu. Nah, aku dihapus. Nggak usah lah sayang, udahlah, maksud aku aku nggak mau, aku salah sama kamu, maksudnya tapi aku nih lihat ada doa aku di sini, janji aku. Kalau Lili tahu gimana? Ya. Sahabat gue Baim, lo kuat, lo sabar. Sampai dia nangis seperti itu, lo kuat, lo sabar, terserah nggak apa-apa Im. Orang-orang netizen bilang, kok curhatnya ke cewek, kok dibikin apa, namanya sahabat. Dia bukan curhat ke saya aja kok, ada ke Giovanni Tobing, tahu kan? Ya udah nggak apa-apa lah, terlanjur saya ngomong ya. Ya artinya kan Vista ini kan bicara sesuai apa yang disampaikan oleh Baim, ya kan? Ini kan faktanya dan memang Baim mengetahui dan juga menyuruh untuk bisa disampaikan kan gitu. Dia juga tahu bahwa Vista sudah menyampaikan ke media kan seperti itu. Ya, dengan bukti yang ditunjukkan oleh mantan asisten Paula yang sekarang menjadi asistennya sendiri, serta rekaman CCTV dan screenshot percakapan Paula dengan N, Baim yakin Paula dan N main hati. Apalagi dalam sebuah chat diduga Paula memanggil N dengan sebutan sayang. Inisial N, jangan ganggu rumah tangga orang itu ya kali. Ya tapi kalau ya itu Kalau terserah memang itu Anda terbukti ya. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget lah. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Kiano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu sama. Buat saya sudah selesai.
Baim sempat ngomong sih, lah ini rumah gue, Baim cerita nih ke aku ya, lah ini rumah gue ya, lu kalau ngapain lu nyuruh gue keluar gitu, ini rumah gue kan gitu, ya lu yang harusnya keluar gitu, ini kata Baim. Akhirnya Baim ngalah. Akhirnya Baim ngalah. Terus anak-anak ikut kan. Anak-anak apa ngikut Baim, karena anak-anak nangis, kata Baim pada waktu itu, nggak mau ditinggal papahnya. Dugaan perselingkuhan itulah yang membuat Baim mantap pisah rumah dengan Paula pada Maret 2024 lalu. Setelah 7 bulan tafakur, lantas konsultasi dengan keluarga dan sahabat, beberapa jam setelah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim mantap mengumbar aib rumah tangganya ke hadapan publik. Meski bukan suami sempurna, Baim merasa tidak pantas dihianati Paula. Isu perselingkuhan Paula dengan N menjadi kartu truf Baim di Pengadilan Agama agar hak asuh Kiano dan Kenzo jatuh kepadanya. Jika Paula cacat secara hukum karena perselingkuhan, tentu saja Baim yang layak mendapatkan hak asuh anak. Hanya saja dugaan perselingkuhan itu harus dibuktikan di persidangan. Anak di bawah umur ada surat edaran Mahkamah Agung. Apa yang terbaik dari anak? Itu adalah surat edaran Mahkamah Agung dan ada jurisprudensinya banyak sekali. Dan saya ada beberapa perkara hak asuh anak itu ada di tangan ayahnya karena beberapa persyaratan, persoalan-persoalan. Di mana persoalan itu memang dia tidak layak untuk mendapatkan hak asuh dalam perkara-perkara yang saya tangani sebelumnya. Fokus kepada persoalan perceraian, karena di dalam undang-undang perceraian bisa digabung dengan hadona, hak asuh anak, itu jadi satu boleh. Jadi kita ajukan sekaligus, hanya perceraian dan hak asuh anak lainnya tidak ada. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya dulu sudah tidak bisa, tapi akhirnya saya coba lagi. Saya bilang sama dia, terakhir ya, terakhir ya. Setelah terakhir itu tiba-tiba ya kayak begini. Sebagai ibu kandung, tentu saja Paula akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak mengingat kedua putranya masih balita. Kiano belum genap 5 tahun, sedangkan Kenzo baru saja merayakan ulang tahunnya yang ketiga pada 9 Oktober lalu. Yang dikhawatirkan netizen, kelak Kiano dan Kenzo akan melihat bukti digital yang menunjukkan bahwa perceraian orang tua mereka dipicu oleh kehadiran orang ketiga. Padahal untuk melindungi perkembangan psikis anak-anaknya, Baim bisa memilih jalan sunyi dengan bercerai secara baik-baik seperti yang dilakukan rekannya Ruben Onsu dan Andre Tolani. Sepanjang sidang cerai, Bensu dan Andre yang menjadi pihak penggugat cerai pantang membuka aib istri mereka, sekalipun memegang bukti nyata. Setelah resmi bercerai pun, Bensu menjaga hubungan baik dengan Sarwenda Tan, mantan istrinya, demi anak-anak. Ya, namanya rumah tangga pasti ada lika-liku, tapi bisa bertahan sampai selama ini kan juga pasti tidak mudah. Mau gimana pun kan tetap harus dijalani, namanya kehidupan. Jadi ya di bawah sabar, di bawah enjoy, karena kalau misalnya akunya sedih terus, itu juga anak-anak pasti ngerasa. Jadi dan anak-anak kalau misalnya kita pura-pura, anak-anak juga bisa ngerasain itu. Jadi ya harus lebih membenahi hati sendiri, diri sendiri, terus biar bisa enjoy dan berjuang pastinya gitu loh. Dan ya semangat, berusaha lagi, kan anak banyak. Kami perlu waktu untuk tidak menghapus, minimal kami menutup rapat hal-hal yang sudah pernah kami lewati dan tidak membuat gini, karena kalau kami terus bawa-bawa terus, sudah pasti akan ada jengkel, akan ada kesel, akan ada menyalahkan diri. Jadi saya tidak mau, saya mau masuk di kehidupan yang baru, melangkah yang baru. Itu tujuan saya, tidak menengok itu adalah saya mau melangkah tanpa menyakiti, saya mau melangkah tanpa melupakan gitu. Tapi kasih saya waktu untuk bisa berdamai, untuk lebih luas lagi,
untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Itu tidak perlu aku jawab ya, karena itu masih terlampau jauh pembahasannya. Kami sedang mencoba bangkit dengan situasi kami yang sekarang, tidak mau terlalu jauh. Jadi makanya hal-hal yang membuat kami ngeri, ini hal ini, jadi kami nggak mau bayangin gitu. Sekarang kalau udah nggak jadi itu, bukan istri ya, saya nggak apa-apa kan. Saya tidak pernah yang namanya mau ikut campur lagi urusan terlalu jauh. Sekarang ini ketika kami sudah berpisah, harus tahu lagi batasannya. Untuk Onyo, Thalia, Tania tetap menjadi anak yang baik. Ayah percaya Onyo, Thalia, Tania itu adalah 3 anak yang manis-manis, anak yang pintar, anak yang menyenangkan. Jadi tetap menjadi anak yang kuat, ya, tetap menjadi anak yang hebat. Dimanapun kalian berada, apapun itu, mungkin tidak ada yang namanya rasa kasih sayang ayah itu berkurang sama sekali. Bunda juga tidak memberikan rasa kasih sayang yang berkurang. Tapi untuk Thalia, Tania, Onyo, fokus dengan apa yang kalian cita-citakan. Ayah bunda support yang terbaik buat kalian. Sekalipun kecewa dan sakit hati bukan tindakan bijaksana mengumbar aib pasangan, apalagi hanya untuk meraih simpati publik dan melakukan aksi pembenaran dengan memposisikan diri sebagai korban. Faktanya, mantan kekasih Baim pun, Marsyanda, sudah merasakan dampak dari menjelek-jelekan mantan pasangan terhadap mental dan perkembangan psikis anak. Marsyanda alias Caca yang sudah 10 tahun bercerai dari Ben Kasyafani sempat kewalahan menjelaskan pertanyaan Siena putrinya atas kisah kelam yang membuatnya bercerai dengan Ben. Setelah 10 tahun menjanda, Caca baru menyadari bahwa cerai secara baik-baik adalah pilihan yang paling bijak. Namun, butuh kebesaran jiwa untuk melakukannya. Terus pas pelukan sama Siena semalam, dia kan habis nginep. Kita nangis berdua. Aku bilang, kok kita sampai nangis gini ya? Padahal setiap tahun ibu selalu pergi gitu kan, ada KLE sebulan gitu-gitu setiap tahun pasti. Tapi kenapa tahun ini rasanya beda ya? Iya ibu, aku juga nggak tahu kenapa. So aku bilang, kok kayaknya kamu makin dewasa, I feel like kita lebih close ya secara soul gitu. Iya. Ya aku juga ngerasa gitu. Nah itu bisa terjadi karena kan secara komunikasi antara lu sama Ben itu bagus kan ya? Iya. Maka bisa anak itu bisa tumbuh seperti itu. Kalau nggak ada komunikasi itu nggak mungkin bisa ya. Gading Martin pun sempat dilematis ketika digugat cerai oleh Gisela Anastasia. Namun akhirnya mantap memilih bercerai tanpa ribut-ribut. Provokasi dari berbagai pihak tidak digubris Gading, masuk ke telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Bahkan saat Giselle tersandung kasus video asusila, Gading memilih diam ketika ia tidak bisa melindungi harkat Giselle di mata publik. Seburuk-buruknya sikap Giselle saat pikirannya dikuasai hilaf dunia, bagi Gading, Giselle tetaplah ibu dari Gempi putrinya. Iya, kalau netizen kan ngelihatnya fotonya, tapi kan kita di situ kebersamaannya untuk Gempi gitu. Kan Giselle juga udah punya pasangan, jadi kita nggak mau ganggu kayak begitu. Jadi kita pure memang untuk Gempi lah gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus kasih 100% kebahagiaan untuk anak gitu. Jadi kalau misalnya bisa jalan-jalan bertiga, kenapa enggak gitu kan. Pasti akan sering bahkan banyak sekali waktu-waktu yang kita lewatkan bertiga. Gempi nanti masuk SMP, Gempi masuk SMA, ulang tahun ke-17, masuk kuliah. Mudah-mudahan umur kita panjang, semuanya bisa ngelihat Gempi ya wisuda gitu, nikah kan, itu harus dilalui bersama-sama gitu. Karena kan sampai kapanpun kita orang tuanya. Kita nggak ada maksud gimana-gimana juga, nggak pernah nyeting, maksudnya nggak pernah dengan sengaja untuk apain. Tapi memang kalau pada akhirnya bisa dilihat baik ya puji Tuhan, syukur. Kalau bisa menjadi mungkin percontohan buat yang udah terlanjur juga mungkin di luar sana, bahwa ada kok pilihan-pilihan untuk bisa tetap baik satu sama lain buat kepentingan bersama. Sebenarnya bukan buat anak doang ya, tapi peaceful mindnya kan buat kita sendirinya juga. Gue sama Giselle tuh udah kayak kakak adik, kita saling support, apapun yang dibutuhkan Gempi kita akan berusaha yang terbaik. Jadi ya kalau netizen kan doain, ya namanya doa ya, kita nggak bakal tahu.
Episode kelam saat dirinya dihujat sebagai suami kelemar-kelemar yang mau diinjak-injak istri sudah Gading lewati. Perpisahannya dengan Giselle pun tidak ia sesali karena hidup adalah pilihan. Gading memilih berdamai dengan suratan takdir yang dijalaninya. Konflik yang kurang lebih sama juga pernah dialami oleh JJ Govinda. JJ sempat dihujat satu Indonesia karena memaafkan Syahnaz Sadiqah istrinya yang terciduk selingkuh dengan Randy Kajarnet. JJ bahkan memberi kesempatan kedua kepada Syahnaz untuk kembali meretas jalan menjadi istri berbakti dan setia. Di sini gue nggak mau terus-terusan nyalain orang, jadi lebih baik gue berkaca, introspeksi diri, mungkin ada kurangnya apa. Nanas pun sama, misalkan gue ada salah, pasti Nanas introspeksi, karena namanya manusia ya pasti tidak luput dari kesalahan. Saat ini hubungan JJ dan Syahnaz kembali harmonis setidaknya di hadapan publik. Mereka menjadi tim kompak dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Sementara Baim memilih tak memberi kesempatan kedua kepada Paula karena menganggap perselingkuhan istri tidak bisa dimaafkan. Padahal perselingkuhan yang memicu perceraian adalah bagian dari takdir Tuhan. Setidaknya cukup banyak selebriti yang menganggap pernikahan pertamanya adalah jodoh sementara, sebelum Tuhan menghadirkan jodoh terbaik melalui pernikahan kedua. Lihat saja hubungan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila yang disebut Maya Estianti dimulai karena perselingkuhan. Ini bermetamorfosa menjadi ikatan suami istri yang kuat. Mulan merasa Dhani adalah cinta sejatinya. Pasangan Tora Sudiro dan Mika Amalia juga pernah melewati episode kelam saat mereka dituding selingkuh. Namun waktu akhirnya membuktikan bahwa cinta mereka bukan cinta sesaat. Tora seolah menemukan belahan jiwanya pada sosok bersahaja Mika Amalia. 19 bulan Desember mendatang, Tora dan Mika bakal merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-16. Saat menikahi putri sulungnya, Tora juga berharap cinta sejatinya dengan Mika mencapai til jannah. Sempat merasa berada di fase terendah dalam hidupnya karena diselingkuhi istri, belum terlambat bagi Baim Wong untuk berbesar hati dan memperbaiki sikap. Sementara itu, Paula yang mencoba istiqomah berhijrah tak mau terpancing untuk meladeni sikap frontal Baim dan sejumlah sahabatnya. Namun di Instagramnya, postingan terbaru Paula menyinggung soal attitude. Beauty is an attitude. Demikian caption Paula yang diduga untuk menyinggung attitude Vista Putri. Pasca rekan duet Feby Carol itu ikut-ikutan melakukan penggiringan opini yang menyudutkan dirinya. Tidak tanggung-tanggung, konflik Baim Paula seolah dimanfaatkan Vista untuk mengurai kisah lama tentang kisah kasih yang dijalin Paula dengan mantan suaminya. Benarkah rumah tangga Vista Putri hancur karena kehadiran Paula sebagai orang ketiga? Saya kenapa sih Mas ya saya berspeak up seperti ini? Kalau saya tidak ada masalah yang seperti ini dengan perempuan itu ya, saya nggak akan kayak begini. Meskipun itu sahabat saya sendiri, si Baim ya, tapi nggak sampai sebegininya, sampai rasanya tuh, oh di saat inilah momen saya untuk bicara. Meskipun itu masa lalu, meskipun itu saya sudah divorce dengan papanya anak-anak. Tapi rasa luka ini sampai sekarang mungkin seumur hidup saya nggak akan lupa Mas. Gitu loh. Jadi perempuan ini dulu pernah satu rumah dengan papanya anak-anak. Dan almarhum Ramli desainer. Mereka sama-sama model. Nah di situ saya tidak tahu menahu bagaimana dan gimana saya sudah tunangan. Setahun kemudian saya nikah, itu masih ya Allahu alam lagi ya, saya balikan ya dengan yang di atas, entah apa yang sudah bagaimana, tapi kan itu kan sama aja membuat luka di saya. Itu yang membuat saya itu merasa sakit hatinya itu luar biasa. Sampai sekarang saya kalau dibilang dendam saya Mas. Dari saya hamil anak pertama masih Mas. Saya kalau udah kayak begini, saya flashback semuanya. Memori saya jadi mundur semuanya. Pada
pada waktu Baim menikah, saya juga sangat menyayangkan. Aduh, dalam hati saya, kok dia yang jadi jadi istrimu? Ini ya mohon maaf ya saya bicara ini ya. Ya saya manusia bisa bicara ini, saya emosional wanita ya. Karena saya mempunyai memang cerita buruk yang sangat-sangat amat buruk yang sampai menghantui pernikahan saya, sampai saya cerai, sampai saya itu divorce. Mungkin deg-degan aku ini yang di hatinya dia masih ada si perempuan itu. Mungkin. Aku sih yakin itu yang namanya feeling seorang perempuan ya. Saya sempat telepon si perempuan itu, saya sempat telepon. Ada apa kamu dengan si tunangan saya? Tanya aja sendiri, demi Allah ini. Soal orang ketiga, sebelum sosok pria berinisial N terkuak, aktor Dimas Seto juga sempat dikabarkan menjadi selingkuhan Paula. Lalu benarkah Dini Aminarti, istri Dimas Seto, meminta suaminya menjauhi Baim dan Paula agar terhindar dari mudorot dan fitnah?